3 tetapi di rumah Bangka. Nah, itu keterangan klien saya yang tidak berdiri sendiri. Yang kedua, terkait dengan keterangan klien saya diperintah tidak berdiri sendiri karena apa? Ada juga saudara Ricky Rizal yang menyampaikan bahwa dia dipanggil sama saudara Ferdy Sambo ke lantai 3. Di situ keluar perintah atau penawaran. Itu juga pun jelas sesuai dengan keterangan klien saya. Dan yang ketiga, keterangan klien saya terkait yang ada di ketika berpindah dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, itu juga pun disampaikan oleh Ricky Rizal sama Kuat Maruf di dalam satu mobil. Jadi keterangan klien saya ini tidak berdiri sini. Saya coba runut ya supaya ini mengklirkan ya. Terus yang keempat, terkait peristiwa yang ada di Duren 3, klien saya tidak berdiri sendiri karena apa? Ada saksi Romer yang menjelaskan bahwa Ferdy Sambo memakai sarung tangan dan melihat senjata HS itu jatuh. Nah, ini juga memperkuat keterangan dari Ricky Rizal di mana Ricky Rizal menyampaikan sebelumnya bahwa senjata HS itu ada di dashboard. Kemudian ada di dashboard saudara Richard Eliezer yang mengambil dari dashboard kemudian menyerahkan kepada Ferdy Sambo di lantai 3. Tetapi Ferdy Sambo menyampaikan bahwa senjata HS tersebut diambil di rumah Duren 3 di pinggangnya almarhum Joshua. Jadi logikanya nggak mungkin senjata HS itu dari dashboard berjalan sendiri ke pinggang almarhum Joshua. Ini supaya nyambung semuanya. Dan juga keempat, sepasca penembakan ada keterangan selain klien saya, yaitu keterangan Ricky Rizal, Kuat Maruf yang menyampaikan dijanjikan uang, di mana uang tersebut tidak diberikan tetapi dijanjikan. Klien saya dijanjikan 1 miliar, Ricky Rizal dan Kuat Maruf 500 juta, dan juga menyampaikan bahwa ada dijanjikan handphone. Nah, dan beberapa keterangan yang lainnya yang menurut saya klien saya tidak berdiri sendiri. Ini perlu kita luruskan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan status justice collaborator, ini kami sepenuhnya serahkan kepada pengadilan, persidangan. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di situ menjelaskan terkait dengan tindak pidana tertentu yang mengancam nyawa dari pelapor atau dari korban yang ini mengajukan diri sebagai pelindung. Ini perlu kita sampaikan juga kepada publik supaya jangan sampai kita terkecoh dan selalu menyudutkan Richard Eliezer. Dan harapan kami adalah terakhir bahwa nanti di peninjauan di rumah Saguling maupun di rumah Duren 3 membuat perkara ini menjadi terang. Oke. Bang, sedikit aja Bang, bahwa peninjauan ini kan tidak ada pembuktian menurut hakim. Nah, apa yang akan dilakukan masing-masing kuasa hukum, terutama Anda? Apakah mendokumentasikan kemudian melakukan perdebatan di sidang berikutnya? Ya, kita akan, saya pikir bahwa terkait dengan posisi para terdakwa ini kan sudah disampaikan di persidangan ya. Jadi nanti pasti kita akan melihat letak posisi dari para terdakwa ini. Jadi harapannya adalah hakim bisa melihat lebih jelas. Jadi begini loh, kalau di rumah Duren 3 itu rumah yang sangat kecil, rumah kecil, dibilang sangat kecil juga pun tidak terlalu kecil, tetapi jaraknya itu terlalu dekat. Kalau teman-teman lihat di persidangan sudah ditanyakan kepada para terdakwa jaraknya berapa, 1-2 meter gitu. Jadi sangat tidak mungkin ada terdakwa yang menyampaikan bahwa dia tidak melihat Ferdy Sambo ikut menembak. Jadi ini akan menjelaskan posisi itu. Jadi sekali lagi ini akan menggambarkan situasi yang ada di rumah Duren 3 dan menggambarkan juga rumah Saguling ya. Menurut kami bagus sekali ketika kemarin pengacara dari Ferdy Sambo meminta di rumah Duren 3 saja, tetapi hakim ternyata minta juga di rumah Saguling. Kenapa? Karena buat kami ini adalah peristiwa pidana yang utuh, jadi tidak bisa hanya part di rumah Duren 3 saja, tetapi rumah Saguling juga penting. Terima kasih. Ya,
Pemirsa, baru saja kita simak bersama keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer Roni Talapesi yang kembali menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh kliennya tidak berdiri sendiri. Tadi Roni Talapesi kembali mengungkit mengenai kesaksian Richard Eliezer yang melihat terdakwa Ferdy Sambo mengenakan sarung tangan. Keterangan tersebut didukung juga dengan kesaksian oleh salah satu ajudan Ferdy Sambo lainnya yakni Romer yang juga melihat bahwa Ferdy Sambo mengenakan sarung tangan hitam di rumah Duren 3. Kemudian tadi Roni Talapesi juga mengungkit keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal pasca penembakan bahwa kedua terdakwa ini juga mengaku dijanjikan sejumlah uang dan handphone oleh terdakwa Ferdy Sambo. Selain itu pemirsa, Roni Talapesi juga nanti selaku kuasa hukum dari terdakwa Richard Eliezer akan ikut ke rumah Saguling dan rumah Duren 3 bersama pihak majelis hakim untuk melakukan peninjauan ataupun pemeriksaan setempat, dan dalam hal ini Roni Talapesi menyambut baik di mana awalnya penasehat hukum dari Ferdy Sambo hanya akan melakukan peninjauan ke rumah Saguling, tetapi ternyata hanya meninjau rumah Duren 3, tetapi ternyata majelis hakim juga akan meninjau ke rumah Saguling sehingga nantinya proses pembuktian ataupun pemeriksaan ini menjadi utuh. Sementara itu pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali sesaat lagi.